Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kalian baik-baik aja dan sehat terus ya. Jadi, kali ini aku akan membahas mengenai gangguan disleksia. Mungkin sebagian dari kalian ini bertanya-tanya apa sih disleksia itu? Mungkin ada juga kali ya yang baru dengar hari ini, tapi it's okay, tenang aja karena hari ini kita akan bahas mengenai gangguan disleksia. Oke, sebelum aku bahas, aku mau pantun dulu nih. Buah mangga, buah pepaya. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Oke, langsung aja kita ke topik ya. Tadi aku udah spoiler dikit di awal kalau kita mau bahas tentang gangguan disleksia. Disleksia ini apa sih? Jadi, disleksia ini adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia cenderung kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Tapi tenang aja karena gangguan ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan penglihatan, pendengaran, atau yang lainnya. Tetapi gangguan ini disebabkan oleh gangguan dalam proses otak ketika mengolah informasi yang diterimanya. Jadi diharapkan peranan orang tua agar lebih perhatian lagi atau lebih aware nih terhadap kondisi perkembangan anaknya. Menurut Najib Sulhan, tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Karakter pada Anak, Manajemen Pembelajaran Guru Menuju Sekolah Efektif menjelaskan ciri-ciri disleksia yaitu 1. Tidak lancar dalam membaca. Yang kedua, sering terjadi kesalahan dalam membaca. Yang ketiga, kemampuan memahami isi bacaan yang sangat rendah. Dan yang terakhir, sulit membedakan huruf yang mirip. Kemudian, apa aja sih faktor-faktor penyebab disleksia? Jadi, penyebab disleksia itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori faktor utama, yaitu faktor pendidikan, psikologis, dan biologis. Yang pertama, ada faktor pendidikan. Disleksia disebabkan oleh metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca, terutama metode Woolworth yang mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan daripada mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Jadi, anak-anak lebih berfokus pada katanya, bukan kepada bunyi-bunyi yang membentuk kata. Seperti, masih banyak anak yang belum bisa membedakan huruf-huruf yang mirip seperti huruf B dan D. Maka, cara pengajaran yang perlu dilakukan adalah mempelajari hurufnya satu persatu. Yang kedua, ada faktor psikologis. Beberapa periset memasukkan disleksia ke dalam gangguan psikologis atau emosional sebagai akibat dari tindakan kurang disiplin, sering pindah sekolah, kurangnya kerjasama dengan guru, atau penyebab lain. Sehingga dalam perkembangannya anak kurang ceria, sering marah-marah, dan memiliki hubungan sosial yang kurang baik. Hal ini mengakibatkan mereka stres dan akhirnya mengganggu masalah belajar. Kualitas belajar yang buruk inilah dapat menyebabkan disleksia. Yang ketiga ada faktor biologis. Sejumlah peneliti meyakini bahwa disleksia merupakan akibat dari penyimpangan fungsi bagian-bagian tertentu dari otak. Diyakini bahwa perkembangan otak anak disleksia lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak normal. Di samping itu, ada juga teori yang menyatakan bahwa faktor genetik juga diperkirakan turut berperan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa 50% atau lebih anak disleksia memiliki riwayat orang tua yang disleksia atau gangguan lain yang berkaitan. Kemudian ada klasifikasi disleksia. Menurut Sidiarto pada tahun 2007, dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Otak dan Kesulitan Belajar pada Anak, menjelaskan klasifikasi disleksia sebagai berikut. 1. Disleksia deseidetis atau visual. Disleksia visual adalah gangguan fungsi otak bagian belakang yang menimbulkan gangguan dalam persepsi visual, sehingga menyebabkan pengenalan visual tidak optimal dan defisit dalam memori visual. Biasanya terjadi pada rotasi dalam bentuk huruf-huruf atau angka yang hampir mirip bentuknya,
seperti huruf B dan D, P dan Q, angka 5 dengan 2, angka 3 dengan huruf E, atau angka dengan huruf-huruf yang terbalik seperti huruf M dengan huruf W, angka 6 dengan angka 9, dan huruf N dengan huruf U. Kemudian selanjutnya ada disleksia verbal atau linguistik. Gejala berupa kesulitan dalam diskriminasi atau persepsi auditoris seperti kesulitan membedakan huruf P dengan T, B dengan G, T dengan D, T dengan K, kemudian kesulitan mengejah secara auditoris, kesulitan menyebut atau menemukan kata, bahkan kalimat, dan urutan auditoris yang kacau seperti kata sekolah dibaca sekolah. Kemudian yang ketiga ada disleksia visual auditoris. Yang ketiga ada disleksia visual auditoris. Hal ini dikarenakan adanya gangguan pada kondisi visual auditoris. Dalam hal ini, disleksia dibagi menjadi dua tipologi, yaitu 1. L-type disleksia atau linguistik. Dalam kondisi ini, anak membaca relatif cepat, namun dengan membuat kesalahan seperti penghilangan atau omission, penambahan atau addition, atau bahkan penggantian huruf atau substitution, dan kesalahan multikata lainnya. Kemudian yang kedua ada P-type disleksia. Anak cenderung membaca lambat dan membuat kesalahan seperti fragmentasi, membaca secara terputus-putus, dan mengulang-ulang repetisi. Tapi tenang saja, ada beberapa solusi penyembuhan yang ditawarkan untuk anak disleksia. Antara lain dengan menstimuli di bagian otak dengan sejumlah pembelajaran membaca. Apabila orang tua, guru, bahkan orang-orang yang di sekeliling kita mulai mencurigai bahwa anak mengidap disleksia, sebaiknya segera berkonsultasi dengan psikolog atau klinik pengajaran khusus atau yang biasa disebut special education untuk mendapatkan informasi mengenai cara penanganan yang tepat dalam membantu anak meningkatkan perkembangan membacanya. Selain itu, ada juga metode multisensori yang memfungsikan seluruh indera sensori, seperti perabaan, visual, perasaan, kinestesis, dan pendengaran. Hal ini bisa dilakukan seperti dengan cara meminta peserta didik membentuk huruf dengan lilin atau plastisin, atau dengan menuliskan huruf-huruf di lembaran kertas. Cara ini dilakukan untuk memungkinkan terjadinya asosiasi antara pendengaran, penglihatan, dan sentuhan sehingga mempermudah otak bekerja mengingat kembali huruf-huruf. Meskipun ada beberapa solusi yang ditawarkan bagi anak penderita disleksia, tetapi kita harus menyadari bahwa pengenalan disleksia anak sejak dini ini penting dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganannya. Para orang tua harus memahami bahwa disleksia bukanlah penyakit, namun sebuah gangguan pembelajaran yang merujuk ke anak yang mengalami masalah dalam membaca maupun menulis, walaupun anak tersebut memiliki pemikiran yang normal. Untuk itu, memahami perkembangan anak sejak dini sangat penting dilakukan, apalagi di lingkungan keluarga yang memegang peranan penting dalam proses belajar. Sebab, lingkungan pertama adalah lingkungan keluarga, khususnya dalam melatih pengenalan bunyi atau fonem dan pengenalan huruf. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai gangguan disleksia. Gimana? Udah sedikit tercerahkan belum? Jadi, secara garis besarnya, disleksia ini adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Tapi tenang aja, ada beberapa solusi penyembuhan yang ditawarkan, seperti misalnya melalui metode multisensori atau bisa juga berkonsultasi dengan psikolog atau klinik pengajaran khusus ya, agar kita tahu bagaimana cara menanganinya dengan tepat. Selain itu, pengenalan disleksia sejak dini pada anak juga perlu atau penting sekali nih dilakukan, apalagi di lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama bagi si anak. Jadi itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga penjelasan yang tadi bermanfaat. Jalan-jalan ke pasar bersama si Diman. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.